Swastiastu. Om Awignam Astu Namasidam. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. The honorable judges, my beloved Hindu brothers and sisters, Sangyang Widi says in Bhagavad Gita chapter 18 text 65, Manmana mamat bhakto madhyaji mam namaskuru mam eva syasi satyam te prati jane priyosime. The meaning: fix thy mind on me, be devoted to me, sacrifice to me, prostrate thyself before me, so shalt thou come to me. I promise thee truly, for thou art dear to me. My beloved Hindu brothers and sisters, reading the text, let us raise our humble gratitude to God for the blessing that has been given upon us so that we can gather in this holy place to take part in Utsawa Dharma Gita at province level. Our sincere gratitude is also offered to Maharshi and Chatur Guru, who give enlightenment to human beings. They save us from the darkness and bring us to the light. On this lovely occasion, allow me to deliver a religious speech titled Affection Bring Human to Harmony and Life Balance. My Hindu brothers and sisters, the Veda says, Vasudhaiva Kutumbakam. We are brothers. We must be aware that we are all a big family. This awareness will help us to develop universal affection, because affection is real and pure nature of human being. Truly, we know that in this beautiful world is grown by thousands of affection. The affection of parents to their children, the affection of a wife to her husband, and the affection of a couple of lovers who are in love. The quality of affection in the past is very different with the quality in the modern age. Formerly, human beings think traditionally and put ethics and togetherness as priority. Meanwhile, nowadays, the development of science and technology stimulate people to think practically, efficiently, and joyfully with both knowledge but sometimes lack of ethics and togetherness. This condition raises maximum intellectual intelligence, but not spiritual and emotional intelligence. These last two intelligence are decreasing, so the peak that we dream is hard to realize. That is why affection is very important in our life. The next question are, what is the definition of affection? And how the Hinduism see the concept of affection? Bhagavad Gita chapter 12 text 13 says, Atvista sarubhutanam maitra karuna evacha nirmamo nirahamkara samadukha sukhakshami. The meaning is, who has no ill will to any being, who is friendly and compassionate, free from egoism and self-sense, even-minded, in pain, in pleasure, in passion. My beloved Hindu brothers and sisters, Hindu obviously teaches the followers to grow affection in thought, speech, and action. Hindu never teaches its followers to be hateful and hypocrite. Hindu teaches the principle of satya, truthfulness, santi, peace, prema, affection, and ahimsa, non-violence. This is why affection can be the breed people's life, especially Hinduism. Religion teaches noble thing to us, but considering today's condition, it makes us sad. A lot of our brother and sister live in unsteady and are far from being and peace. There are many wars, for example, in Palestine, which kill thousands of innocent people, especially women and children.
even violence occur around us. In Indonesia and even South Sulawesi, there have been many parents do violence on their children, even only because of little mistake. This is one of indicators that we have lost our affection. Our affection has been replaced by revenge, hatred, and violence. Hatred is like fire. It can burn anything. There is why let's pray the fire of hatred and the water of hatred, and how the Hindus is the kinds of affection. My beloved Hindu brothers and sisters, in Atharva Veda 7:45 says that hatred is like fire. It can burn itself like forest fire. That's why extinguish the fire of hatred with the water of affection. In Hindu teaching, there non-violence teaching known as ahimsa, which is able to develop affection to all creatures and able to give show on humanity values. The pure affection will destroy and nurture peace. Ahimsa teaching always direct the people to introspect himself, as it had been stated by the world's greatest non-violence fighter Mahatma Gandhi. He said, "Direct the light into your heart, because it is impossible. The system mistake of you was not caused by yourself. Act freely, discard mistake. If you don't act so, then other will cure." From what had been said by Mahatma Gandhi, it is obvious that non-violence is the way to the peace. My beloved Hindu brothers and sisters, Prema Paramo Dharma. In English, love is the main dharma. In my last word, I invite you all, which is fading away. Make the affection become your dharma and can be the bridge to our life. Use it to create strong togetherness and brotherhood in this life. By affection, we can make the world ethically better. If togetherness is not created, then our effort for peace in this beautiful world is useless. It because togetherness is the most important thing in our life. My beloved Hindu brothers and sisters, that's all I can deliver on this blissful moment. May my speech be useful to all of us, and especially for the young generation, to reach better future. I sincerely apologize to you all if there is any mistake in my speech. Thank you very much for your attention. Finally, I end this speech by saying Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Berikan aplaus yang meriah. Political crisis, moral crisis, economical crisis, anti-leadership crisis. The said incident come almost every day from every corner of our country, as such as corruption, nepotism, collusion, drugs abuse, terrorism, and social conflict like mother dumps her baby, son kills her parents, rape, free sex, and etc. We have to admit that one of the causes in leadership crisis. So, in this lovely occasion, I would like to deliver Dharma Wacana with title Leadership of Hindu in Local Wisdom. Ladies and gentlemen, in Lontra Raja Patigondala, sentences that have to be framed by the leaders that are: Satya means honesty, Arya means good peoples, Dharma means good things, Asurya means person who can be the enemy, Mantri means a person who can. A good serve is voluntary. When he wanted to eat, she gave some food. Then, when he had that, and asked her to find him, and she did it. At the time, he said, "Oh Kunti, please ask me, what do you want?" Then she replied, "You are the one that know what happened in the past, now, and in the future. You have now written it." Ladies and gentlemen, you know, he surprised to hear that. He is surprised. Then he gave her a song that called Give Everything in It. Besides on the story above, we have now
that service or seminar or donation that be done by honesty. We will get reward also seem like Dewi Kunti. She did not know what she wanted, but she back what she need so that she could continue to this kind of brata. Ladies and gentlemen, Kali Yuga in Hindu is the period is marked by degradation of morality because human life focused by money. So that less we help or give alms to the other people voluntary because donation for the first of this period. In the age of the times, the human heart is really focused on God as creator, maintainer, and controller, and it is content. But in this time life, we see many rich people who are miserly and do not contribute to even though for their need. Ladies and gentlemen, what is caused it to happen? This is because they think that more often giving up charity, the last position it has. The view is so wrong. It's so wrong. Because actually, we give charity more pleasure we get. In Saras Murkaya, Sloka 13 state, Anandanam kanistangka Dana danam kamatyaman Utamam kanya danam ka. Om Swastiastu. Om Awigedam Astu Namo Sidam. Perkenalkan, kami dari kontingen Kota Makassar akan membawakan 2 buah lagu. Selamat menyaksikan.
Dewabra dalam manifestasinya sebagai Dewa Wisnu, Brahma dan Maha, memberikan berkah dan anugerahnya kepada kita semua. Om Agnam Astu Namo Om Anubadrah Sawyang Suniswara. Semoga pikiran yang jernih datang dari segala penjuru. Semoga tidak ada halangan yang merintani. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri serta umat sedharma yang sama berbahagia. Puja dan puji kita panjatkan kehadiran Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, Dewata Sewaya, Puang Maka. Karena atas asin kertawaran rahanyalah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini sebagai pengemban Dharma dalam mengikuti acara Utsawa Dharma Gita tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelumnya saya mengucapkan Astungkara Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum memulai Dharma wacana saya pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan melihat kondisi dan keadaan kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan beragama dalam era revolusi industri yang ditandai dengan kemajuan iptek yang semakin canggih, yang tentunya memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif. Dampak positifnya adalah kita dengan mudah mengakses informasi baik dalam negeri maupun dari luar negeri hanya dengan menggunakan telepon genggam. Sedangkan dampak negatifnya yang tidak ditandai dengan nilai-nilai luhur masa adalah terjadinya berbagai krisis yang disebut krisis multidimensi. Mulai dari krisis politik, krisis ekonomi, krisis moral, krisis kepercayaan, sampai pada krisis kepemimpinan. Kisah memilukan hampir setiap hari terdengar di sudut pelosok negeri ini yang diberitakan di berbagai media elektronik dan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, seperti kasus korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan narkoba, teroris, hinaan, cibiran, ujaran kebencian yang dapat merusak tatanan orang sampai pada keutuhan NKRI. Kita akui, salah satu penyebab terjadinya hal tersebut adalah terjadinya krisis kepemimpinan. Maka, senada dengan hal memilukan di atas, saya pada kesempatan yang berbahagia ini akan membawakan sebuah Dharma wacana dengan tema ajaran kepemimpinan dalam Hindu yang universal. Dewan juri yang saya hormati serta umat sedharma yang sama berbahagia. Kita akui, agama kita adalah agama yang sangat universal, yang sangat kaya dan syarat dengan ajaran-ajaran kesucian dan sangat peka terhadap nilai universalitas kemanusiaan. Olehnya itu, saatnya kita sebagai generasi muda Hindu untuk bangkit dan jangan berpangku tangan melihat keadaan negeri ini yang semakin terpuruk oleh oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab atas keterpurukan yang terjadi di negeri ini. Mereka seakan-akan cuci tangan terhadap keterpurukan yang terjadi di negeri ini. Mereka merusak tatanan kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan beragama dengan kebijakan-kebijakan yang tidak memihak pada rakyat kecil. Meskipun pada dasarnya masih ada pemimpin kita yang berada pada garis lurus, namun karena arus mereka ada dalam lingkaran, maka mau tak mau ia harus ikut terlibat di dalamnya. Apakah ini sebuah kutukan yang diturunkan Tuhan kepada para pemimpin kita yang tidak bertanggung jawab? Kemanakah mereka ketika rakyat membutuhkan uluran tangan para pemimpinnya? Nyatanya, inilah fenomena yang terjadi di negeri ini. Sungguh memilukan. Dewan juri yang saya hormati, serta umat sedharma yang saya banggakan.
Melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak umat sedharma sekalian untuk mengingat kembali petua-petua leluhur yang adiluhur seperti yang tersurat dalam Sabda Tutur Bugis Hindu Towani. Disebutkan, Duai kuala sapo, takena pacie unganna panasai, yang artinya ada dua hal yang menjadikan pagar dan benteng diri, yaitu kejujuran dan kesucian. Umat sedharma yang berbahagia, seorang pemimpin harus membentuk dirinya dengan kejujuran dan kesucian agar dapat menghindarkan dirinya dari perilaku negatif yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain, serta menghindarkan dirinya dari perilaku negatif seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lebih jauh lagi, dituturkan dalam Lontara Suci Hindu Towani bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang baik tidak cukup dengan hal di atas saja. Namun, ada beberapa hal yang harus dijadikan acuan atau patokan dalam menjadi seorang pemimpin yang baik. Seperti yang tersurat dalam Lontara Tonga Cairi Lumu, disebutkan, Telui riala todo, yenaritu getang lempu ada tongel. Yang artinya, ada tiga hal yang menjadikan dasar, patokan, dan tuntunan dalam menjadi seorang pemimpin yang baik. Di antaranya, 1. Getang, yang artinya ketegasan dan keteguhan hati. Seorang pemimpin harus membentengi dirinya dengan sikap getang atau ketegasan dan keteguhan hati, karena dari perilaku getang atau tegas dan teguh. 2. Lempu, yang artinya kejujuran. Kedua hal di atas tidak dapat dipisahkan, karena seorang pemimpin tidak akan tegas dan teguh kalau dia tidak jujur. Dalam Lontara juga disebutkan bahwa lempu atau kejujuran meliputi 4 hal. Di antaranya, 1. Malempu redewatai, yang artinya jujur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Malempu ripada tak berupa tahu, yang artinya jujur kepada sesama manusia. 3. Malempu riwata kalewe, yang artinya jujur kepada diri sendiri. Dan yang keempat, malempu risewa sewai, yang artinya jujur kepada unsur-unsur alam. Jadi, kejujuran atau lempu merupakan hal mutlak yang harus dimiliki. Yang artinya, seorang pemimpin harus berkata benar dan berperilaku baik. Dan jika perbuatan ini kita lakukan, maka walaupun dapat bahaya, maka kita akan selamat. Karena Tuhan selalu bersama yang benar. Jadi, ketiga hal di atas merupakan pilar utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik. Dewan Juri yang saya hormati, serta umat sedharma yang saya muliakan. Dalam Kakawin Ramayana, bab 1 sloka 3 yang berbunyi, Gunamanta Sandasara, Gusilari gue, Baktiring Dewa Tumalupem Pitrapus, masih tasiren Suamotra Kabe. Yang artinya, sangat bijaksanalah beliau Sandasara. Beliau tahu tentang ilmu pengetahuan suci Weda, bakti kepada para dewa, serta tidak pernah melupakan pemujaan terhadap leluhur. Demikian pula kasih kepada sesama manusia dan keluarga. Dalam syair di atas jelas digambarkan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang ideal, maka ia haruslah seorang yang gunawan, yakni orang yang memiliki kepribadian yang mulia, seperti memiliki wawasan yang luas, mengerti ilmu politik, kepemimpinan dan ilmu ketatanegaraan, bakti kepada para dewa, leluhur, serta tidak pernah melupakan kasih kepada sesama manusia.
ajaran kepemimpinan juga dituturkan dalam kitab Bhagavad Gita. Seperti apa yang saya ketahui, bahwa kitab Bhagavad Gita merupakan sebuah kitab suci yang telah menjadi pedoman bagi para pemimpin-pemimpin dunia sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Kitab Bhagavad Gita memberikan penerangan bagi seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya. Dalam kitab Bhagavad Gita ada yang 4 sloka 2 yang berbunyi, ilmu pengetahuan yang utama diperoleh dengan cara sedemikian rupa melalui garis perguruan guru-guru kerohanian dan para raja yang suci mengerti ilmu pengetahuan tersebut dengan cara seperti itu. Namun setelah beberapa waktu garis perguruan itu pun terputus dan rupanya ilmu pengetahuan yang asli pun sudah hilang. Menjadi seorang pemimpin merupakan sebuah kemuliaan, tetapi memegang tanggung jawab yang sangat luar biasa. Seorang pemimpin adalah seorang kesatria yang gagah, berani maju dalam kondisi apapun. Olehnya itu, saya yakin negeri ini akan berhenti sakit. Saya yakin negeri ini akan keluar dari berbagai krisis. Bencana akan berubah jadi anugerah dan akan muncul kemahripat roh jenawi. Semua itu akan terwujud asalkan mulai dari sekarang kita umat sedharma sekalian bangkit dan membekali diri kita serta mempersiapkan diri kita untuk menjadi seorang pemimpin yang baik dengan memegang 3 pilar utama kepemimpinan, yaitu keteng atau ketegasan dan keteguhan hati, lempu atau kejujuran, dan adaptoma atau kata benar, mengamalkan sikap gunawan dan mengamalkan ajaran Bhagavad Gita. Pesan terakhir dari saya adalah Satyam Eva Jayate, yang artinya kebenaran pada akhirnya akan benar. Jadi jangan pernah takut untuk berbuat baik. Ingat dan camkanlah selalu. Sekian dharma wacana yang saya bawakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga dapat berguna bagi kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Salamati Natopada salam. Saya akhiri dengan ucapan Parama Satya. Om Santi 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 Om. Wiswata. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang saya hormati Dewan Juri dan umat sedharma yang sama berbahagia. Segala puja dan puji kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya lah kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan Utsawa Dharma Gita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya berbagi sedikit tentang Panchayatna dengan judul Pelaksanaan Dana Punya sebagai implementasi pelaksanaan yatnya. Umat sedharma yang sama berbahagia. Seperti yang kita ketahui, ketika kita mendengar dana punya yang ada dalam pikiran kita, apakah dana punya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mapan secara finansial atau dengan uang saja? Perlu kita ketahui bahwa dana punya berasal dari 2 kata, yaitu dana dan punya. Dana artinya pemberian, punya artinya selamat, bahagia, dan suci. Jadi dana punya adalah pemberian dalam suci dan baik. Dalam Sara Samuscaya, Sloka 261 sampai 263, dikatakan bahwa dana itu dibagi menjadi 3, yaitu dana untuk dharma sebesar 30%, dana untuk kama sebesar 30%, dan dana untuk harta atau modal usaha kita sebesar 40%.
Nah, nyatanya walaupun persentasenya 30%, sangat sulit kita melakukan dana punya ini. Padahal dalam Surat Weda bab 10 sloka 171 dikatakan bahwa kekayaan kita tidak akan berkurang karena kemurahan hati kita berdana punya. Orang kikir tidak akan bertemu dengan orang yang memiliki belas kasihan. Umat sedharma, ingat, mempunya bukan dijadikan ajang untuk pamer, ajang untuk menunjukkan identitas, tapi jadikanlah dana punya untuk ajang berbagi cinta kasih. Hadirin yang saya hormati, memang benar pepatah yang menyatakan bahwa uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan uang. Artinya, tidak semua dalam hidup kita ini harus berhubungan dengan uang. Tapi nyatanya apa? Hampir seluruh dari kebutuhan kita membutuhkan uang. Jadi, kunci utama untuk melaksanakan dana punya adalah keikhlasan. Jangan sampai seperti yang sering terjadi, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dengan mudahnya mengeluarkan uang kita. Tetapi ketika kita disodorkan proposal pembangunan murah, kita berpikir berulang-ulang untuk mengeluarkan uang kita. Hal ini sangatlah tidak benar. Umat sedharma dan hadirin yang sama berbahagia. Sesungguhnya ada paradigma yang salah dalam berdana punya. Terkadang orang memikirkan bahwa berdana punya hanya dalam bentuk uang saja. Namun sesungguhnya berdana punya dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk lain. Seperti dengan pengetahuan yang kita miliki, dengan tenaga yang kita miliki, atau dengan pengetahuan. Umat sedharma yang sama berbakti. Dana punya merupakan implementasi dari pelaksanaan niatnya itu sendiri. Dan kadang kita berdana punya hanya kepada ketika pelaksanaan piodalan. Namun sesungguhnya memang benar bahwa pelaksanaan dana punya itu bisa dilakukan pada saat piodalan. Tetapi sesungguhnya dana punya bukan hanya diberikan kepada tempat-tempat suci. Dana punya bisa dilakukan dalam bentuk uluran tangan kita kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Sering juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari ini. Berdana punya ketika ada piodalan untuk mendapatkan sebuah nama. Tetapi ketika tetangga kita, saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan, kita enggan membantunya. Umat sedharma yang sama berbahagia. Perlu kita ketahui bahwa berdana punya dapat dilakukan kepada orang-orang suci, kepada orang yang membutuhkan, dan dalam pelaksanaan upacara yatnya. Hadirin yang sama berbahagia. Dana punya merupakan implementasi dari yatnya. Perlu kita ketahui, yatnya adalah persembahan suci kepada para dewa, kepada sesama, dan kepada alam semesta ini. Lalu muncul pertanyaan, mengapa kita harus beryatnya? Perlu kita ketahui, kita harus beryatnya karena kita lahir ke dunia ini membawa karma wasana dan membawa hutang-hutang kita dari kehidupan yang lalu, atau yang dikenal dengan Trirena, yaitu pembagiannya Dewa Rena, Resi Rena, Pitra Rena. Dewa Rena dapat kita bayar melalui dewa yatnya. Pitra Rena dapat kita bayar melalui manusia yatnya dan Pitra yatnya. Kemudian Resi Rena dapat kita bayar melalui Resi yatnya. Umat sedharma yang sama berbahagia. Dalam pelaksanaan yatnya terkadang ada tingkatan-tingkatannya.
yaitu utama, madya, dan mister. Namun perlu kita ketahui, yang terpenting bukanlah tingkatan niatnya itu, melainkan ketulusan kita dalam melaksanakan niatnya itu sendiri. Hal ini dijelaskan dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 26 yang berbunyi Hatram pushpam palam toyam yome bhaktya praharsyati tat aham bhaktyupahritam asnami prayatharmana. Kalau seseorang mempersembahkan daun, bunga, buah, atau air dengan cinta kasih, aku akan menerimanya. Dalam sabda suci tadi telah jelas bahwa beriaknya bukan dilihat dari tinggi rendahnya, tapi dilihat dari keikhlasannya. Kita mempersembahkan sehelai daun saja, sekuntum bunga, atau seteguk air saja. Jika dilakukan dengan ikhlas, Tuhan akan menerimanya. Nah, umat sedharma yang sama berbeda. Paradigma yang salah dalam niatnya juga ada, yaitu kita menganggap niatnya hanya sebuah ritual dan banten. Sesungguhnya ada bentuk-bentuk niatnya lain yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu niatnya dalam bentuk pengorbanan, atau sama seperti yang saya katakan tadi, yaitu dalam bentuk dana punya. Jika kita tidak mampu berdana punya dengan benda, berdana punyalah dengan tenaga. Jika tidak mampu dengan tenaga atau karya, berdana punyalah dengan pengetahuan. Bentuk yang kedua yaitu sewa atau pelayanan. Dalam filosofi Hindu dikenal manawa sewa, madawa sewa. Artinya, melayani sesama sama seperti melayani Tuhan sendiri. Maka dari itu, kita harus melayani orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita sama seperti kita sedang melayani Tuhan itu sendiri. Mari kita berbagi kepada saudara-saudara di sekitar kita. Jangan sampai karena kemiskinan atau ketidakmampuan dari saudara-saudara di sekitar kita, mereka melakukan tindakan lompat pagar atau berpindah keyakinan. Kita sebagai saudara di sekitar kita harus merangkul mereka. Sama seperti dengan ajaran Tatwa Masih. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi kita memandang orang lain sama seperti memandang diri kita atau bagian dari diri kita. Kemudian pelaksanaan niatnya yang ketiga yaitu adalah penghormatan. Dalam tingkatan atau etika dalam bermasyarakat ada 4 guru yang harus kita hormati dalam hidup kita, yaitu guru swadhyaya, guru rupaka, dan guru wisesa, serta guru pengajian. Yang sering kita lupakan adalah menghormati orang tua kita sendiri. Terkadang kita acuh kepada orang tua kita. Terkadang kita tidak mau mendengarkan kata-kata orang tua kita dan mengacuhkan apa yang dia sarankan kepada kita. Kita terkadang ketika disarankan oleh orang tua kita, kita merasa dia sedang memarahi kita. Padahal dia sedang mengajarkan kita agar kembali ke jalan yang benar. Umat sedharma yang sama berbahagia. Bentuk yatnya yang terakhir ini adalah dalam bentuk pengendalian diri. Yatnya ini sangat sulit dilakukan karena kita harus menghindari sifat ahamkara yang ada dalam diri kita. Terkadang kita selalu egois dan menganggap diri kita lah yang paling mampu. Sesungguhnya itu salah.
Dengan kita mampu mengendalikan diri kita pertama-tama, maka kita akan mampu mengendalikan dan merangkul orang-orang di sekitar kita. Karena kita merasa diri kita bukan yang paling mampu, tapi diri kita sama dan saling merangkul. Itulah yang terpenting. Umat sedharma dan Dewan Juri yang saya hormati, maka dari itu, mulai dari sekarang, lakukanlah yatnya bukan hanya dalam bentuk ritual, tapi lakukanlah yatnya dalam bentuk pengorbanan, penghormatan, pengendalian diri. Dengan semua itu kita laksanakan, maka kita akan mampu mencapai kedamaian dalam dunia. Mungkin ini yang bisa saya bagi pada kesempatan ini. Apabila ada kesalahan yang saya lakukan, baik dari cara penyampaian atau dari materi, saya memohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om Santi Santi. Oke. Om Sidarastu Tatastu Namastu. Pertama-tama marilah kita mengaturkan rasa mengambil bagian harapan hidup semasa. Karena atas asum kerja warang mitra kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang kita banggakan ini dalam rangka melaksanakan dharma kita tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa dharma wacana yang berjudul mengangkat ajaran sungguh karma dalam menjalankan umat sedharma yang sama berbahagia. Umat sedharma yang sama berbahagia. Sungguh karma adalah salah satu ajaran utama dari agama Hindu. Sungguh karma adalah perbuatan yang baik. Sebaliknya, sungguh karma adalah perbuatan yang tidak baik. Dan kita sebagai manusia sangatlah beruntung dari berbakti kepada Tuhan, sebab kita bisa melakukan sungguh karma tersebut. Manusia seraya dikesu wartaka wali sudah asli kesu sermalistam sebagai wakil rakyat secara niscaya selepas dia. Dan kita semua sebagai manusia segala perbuatan baik maupun buruk adalah perbuatan baik. Segala perbuatan buruk itu demikianlah gunanya pahala menjadi manusia. Sloka tersebut mengingatkan bahwa setiapnya akan memiliki dua kehidupan dan satu kehidupan tersebut. Sebagai manusia yang berasal dari berbuat baik, benar dan selaras kepada dharma. Apabila kita sebagai manusia mampu berpikir ke arah yang baik, maka kita akan dapat mengenal ajaran sungguh karma. Umat sedharma sama berbahagia. Melihat fenomena yang sering terjadi saat ini dan kita saksikan bersama berlaku orang-orang yang tidak mencerminkan sungguh karma, baik sambutan televisi, media sosial, dan masing-masing lagi. Orang-orang yang tidak mencerminkan sungguh karma daripada sungguh karma, seperti menghujat, membenci, dan merasa dirinya benar dengan membawa-bawa identitas agama lalu bebas dengan sesat. Yang dirinya berteman bisa saja dengan Tuhan, sebenarnya saling menghargai sudah tidak menghargai diri masing-masing. Di dalam ajaran ini ditegaskan masih dewa kesempatan yang artinya semuanya kita adalah saudara. Kita sesungguhnya sebagai saudara. Jika kita mempersaudarakan kita tidak kita saudara sebangsa dan setanah air, dan kita saudara dalam kemanusiaan. Dan ada alasan untuk saling membeda-bedakan dalam diri masing-masing. Karena kita sama dimensikan yang maha esa. Janganlah membeda-bedakan satu dengan yang lain, supaya pertemanan dan keharmonisan tetap terjaga. Jika semua aspek dapat harmonis, maka suasana berkumpul semakin kondusif. Kondusif.
Jika semua aspek dapat tumbuh harmonis, maka suasana pun akan semakin kondusif. Umat sedharma yang saya hormati, orang akan selalu melihat dan menilai seseorang dari sikap dan perilakunya, tentu dilandasi oleh pola pikir dan perbuatannya. Jika kita ingin memiliki banyak teman dan sahabat, maka berbuatlah subakami. Hindarkan diri untuk selalu berpikir, melihat, dan membicarakan kekurangan orang lain, karena kita harus sadar, kita pun memiliki kekurangan juga. Sebab ada pepatah, yaitu tak ada ganya terletak, artinya tiada seorang pun di dunia ini yang sempurna, kecuali diri sendiri. Jika kita berbuat jahat kepada teman kita, maka kita akan mendapatkan balasan setimpal, karena kita sebagai umat yang percaya adanya hukum karena Allah. Perbuatan baik akan dibalas kebaikan, demikian juga sebaliknya. Perbuatan jahat akan dibalas keburukan. Umat sedharma yang sama berbahagia. Kesimpulan dari Dharma Wacana saya kali ini yaitu Subha Karma adalah perbuatan-perbuatan yang baik yang dibenarkan oleh ajaran Dharma. Apabila kita mampu berpikir ke arah yang baik, maka kita akan mendapatkan teman yang baik pula. Perilaku Subha Karma meningkatkan kualitas kita di masyarakat. Oleh karena itu, jangan lupa mengamalkan ajaran Subha Karma dalam kehidupan sehari-hari. Umat sedharma yang saya cintai, demikian Dharma Wacana yang dapat saya bawakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan semoga apa yang saya dapat sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan yang saya ucapkan yang tidak berkenan di hati umat sedharma, saya minta maaf karena saya adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dan kesempurnaan itu hanyalah dimiliki oleh Ibu Sang Biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya tutup dengan mengaturkan 3 prana santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan Utsawa Dharma. Adapun judul Dharma Wacana yang akan saya bawakan yakni menumbuhkan cinta kasih untuk terciptanya kedamaian, yang saya jabarkan dari tema cinta kasih. Umat sedharma yang berbahagia, setiap manusia dalam kehidupan ini tentu menginginkan kedamaian, karena kedamaian melambangkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Di zaman globalisasi sekarang ini, ilmu, pengetahuan, dan teknologi telah mampu mendorong manusia untuk berpikir secara praktis, efisien, dan menyenangkan, serta memberi kesempatan untuk mencari wawasan yang seluas-luasnya. Namun, banyak faktor yang membuat manusia, khususnya remaja, kurang etika dan kurang terkontrolnya emosi, sehingga sering terjadi tawuran antara pelajar, penggunaan narkoba, pergaulan bebas, dan lain-lain. Oleh karena itu, tugas kita sebagai remaja untuk menghindari meningkatnya hal-hal negatif seperti itu. Umat sedharma yang berbahagia, untuk menghindari meningkatnya hal-hal negatif seperti itu, kita harus mampu menggunakan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan dalam menyikapi perkembangan teknologi demi terciptanya kedamaian. Adapun 5 anugerah sumber kekuatan manusia, yakni 1. Material power, 2. Physical power, 3. Intellectual power, 4. Emotional power, 5.
spiritual power. Kelima sumber kekuatan ini harus berjalan beriringan sehingga kekuatannya mampu menembus batas dan mampu mendobrak tantangan dan rintangan yang ada. Umat sedharma yang berbahagia, anugerah kekuatan materi atau material power adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Anugerah kekuatan fisik atau physical power adalah untuk menjalankan setiap tugas-tugas dalam kehidupan. Anugerah kecerdasan atau intellectual power adalah untuk memahami, memecahkan, dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Anugerah kecerdasan emosi atau emotional power adalah untuk menyikapi setiap keadaan, baik dari dalam individu maupun dari luar individu yang bersangkutan. Anugerah kecerdasan spiritual atau spiritual power adalah untuk mengontrol kelima sumber kekuatan ini sehingga semua bermanfaat secara optimal dan bermanfaat. Umat sedharma yang berbahagia, selain memupuk 5 sumber kekuatan manusia untuk menciptakan kedamaian, tentu menumbuhkan cinta kasih sangatlah penting. Berbicara tentang cinta memang terdengar indah. Sudahkah teman-teman mengenal cinta? Sudahkah teman-teman memiliki cinta? Ya, cinta, cinta, dan cinta. Itu yang sering diucapkan para remaja. Namun, apakah teman-teman tahu apa artinya cinta? Oke, mari kita ketahui bagaimana Hindu memandang konsep cinta kasih dan kasih sayang. Karena dalam konsep ini, cinta tidak harus dimiliki. Seperti lagu Andra Rosikat. Dengarkanlah suara hati ini yang selalu memanggil namamu. Datanglah wahai kasih pujaanku, ku berharap kau jadi milikku. Oh sayang, ku mencintaimu. Oh sayang, ku menyayangimu. Sungguh aku tak ingin kau dengan yang lain. Inginkan dirimu, kau jadi milik aku, kau jadi milik aku. Ya, cinta bukan sesuatu yang harus dimiliki, melainkan suatu perasaan rindu, sayang yang patut dibina dengan penuh kesadaran tanpa keterikatan. Cinta bukan sesuatu yang harus dimiliki, melainkan apa yang ada harus dipelihara, dilestarikan sebagaimana kasih Tuhan kepada kita umat sedharma yang berbahagia. Inilah contoh orang yang telah memahami cinta kasih yang disebutkan dalam Bhagavad Gita bab 12 sloka 13 sebagai berikut. Arvesta sarva bhutanam maitra karuna evacha nirmamunir ahamkara sama duka suka sami. Artinya, dia yang tidak membenci segala makhluk, bersahabat dan cinta kasih, bebas dari keakuan dan keangkuhan, sama dalam suka maupun duka, pemberi maaf.
bahagianya jika kita termasuk orang-orang yang telah memahami cinta kasih. Umat sedharma yang berbahagia, selain menumbuhkan cinta kasih dalam setiap nafas kehidupan untuk menciptakan kedamaian, kita sebagai remaja harus mengantisipasi dan membentengi diri dari sifat-sifat negatif agar terhindar dari pergaulan-pergaulan. Inilah hal-hal yang dapat dilakukan untuk membentengi diri ke arah yang negatif. 1. Abhyasa, artinya kita senantiasa melakukan kebaikan. 2. Bakti kepada catur guru. 3. Bergaul yang sehat, artinya kita sebagai remaja harus berhati-hati dalam bergaul. 4. Mengendalikan ego. 5. Menggunakan teknologi dengan bijak. Umat sedharma yang berbahagia, masa remaja kita pergunakan untuk menuntut ilmu sebagai bekal di masa depan dengan mengoptimalkan 5 kekuatan yang dienergahkan Tuhan, yakni material power, physical power, intellectual power, emotional power, dan spiritual power, serta membentengi diri dari hal-hal negatif dan terus menumbuhkan cinta kasih dan kasih sayang antar saudara, teman, maupun antar semua makhluk ciptaan Tuhan. Dunia ini akan terasa indah dan damai jika seluruh umat manusia memiliki cinta kasih dan menyadari bahwa sesungguhnya kita semua bersaudara. Dapat menyalurkan rasa empati, rasa cinta kasih kita terhadap lingkungan kita, terhadap sesama kita, dapat menumbuhkan kepekaan sosial kita terhadap lingkungan, terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita. Sekian dari saya, mungkin ada tambah. Ayo, tambahkan lagi. Ya, saya akan menambahkan jawaban dari teman saya mengenai bagaimana cara kita mengamalkan ajaran Swarga Cita. Sebagaimana yang dikatakan teman saya tadi, bahwa dengan cara selalu berbuat baik dan mengasihi antar sesama. Sebagaimana Hindu mengajarkan ajaran tentang Tatwamasi, kau adalah aku adalah engkau. Jika engkau susah, maka aku juga susah. Artinya kita harus saling menolong antar satu yang lain. Agar terjadinya keharmonisan, kedamaian, dan cinta kasih antar sesama, kita harus saling menolong, saling mengasihi, sehingga tidak ada kerenggangan antar satu umat dengan umat yang lain. Sekian, bukan surga, bukan neraka. Sementara saudara-saudara kita dari agama yang lainnya mengatakan bahwa tujuan tertinggi mereka adalah surga. Lalu apa yang kurang dari agama Hindu sehingga kita akan berpindah dari agama Hindu? Selain itu, Hindu tidak pernah mengajarkan harus berbuat ini, dan jika engkau tidak berbuat ini maka Tuhan akan marah. Hindu tidak pernah mengajarkan itu. Perlu kita ingat bersama bahwa Hindu tidak pernah memaksa umat manusia untuk berbuat. Tetapi Hindu mengajarkan bahwa umatnya telah terikat oleh hukum karma pala. Artinya, jika engkau berbuat salah, maka engkau akan menerima hasil yang tidak baik pula. Karena jika kita menyentuh api, maka kita akan merasakan panasnya. Dan sebaliknya, jika kita menyentuh es, maka kita akan merasakan dingin. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Dan jika kita berbuat yang tidak baik, maka kita akan mendapatkan hasil yang tidak baik. Sekian dari saya. Trirena itu adalah 3 hutang yang harus dibayar. Nah, sebagai umat Hindu, saya memiliki hutang kepada leluhur saya. Jika saya meninggalkan agama Hindu, sama saja dengan saya meninggalkan hutang saya kepada leluhur saya. Nah, oleh sebab itu saya sendiri secara pribadi tidak akan meninggalkan ajaran agama Hindu. Di dalam ajaran agama Hindu kita telah diajarkan salah satunya yaitu ahimsa, tidak melukai orang lain. Semua ajaran agama Hindu itu sangat indah. Untuk apa kita melakukan konversi agama, sedangkan agama yang kita anut tuh sudah sangat tidak
sangat indah dan sangat fleksibel, tidak harus memaksakan kita pada pada satu masalah. Terima kasih. Mungkin akan dijelaskan. Silakan tambah lagi 1 menit. Jika saya pribadi saya tidak akan meninggalkan agama Hindu, dan sudah jelas pada Bhagavad Gita bab 4 sloka 11 dijelaskan dalam jalan manapun seseorang mencariku, aku akan memberikannya anugerah yang setimpal. Oh wahai putra Partha. Om Swastiastu, saya akan menyampaikan pendapat saya tentang mengapa kerajaan Majapahit runtuh seperti itu. Seperti yang kita ketahui, kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang sangat berkuasa pada masa itu, di mana dengan dipimpin oleh seorang patih dan seorang raja bernama Hayam Wuruk dan Gajah Mada, mereka bisa mempersatukan Nusantara. Bahkan Nusantara di sini bukan hanya ruang lingkup Indonesia hingga ke Malaysia, karena Nusantara pada saat itu sangat luas. Nah, seiring berjalannya waktu, karena begitu banyaknya, jadi Nusantara ini ditundukkan, bukan menyatakan keinginan untuk bersatu. Beda dengan bangsa Indonesia yang merdeka karena adanya keinginan persatuan. Jadi di sini adalah ditundukkan. Nah, begitu kuatnya pengaruh dari Gajah Mada dan Hayam Wuruk di sini, mereka tunduk dan patuh di bawah kekuasaan dari Majapahit. Seiring berjalannya waktu, di sini disebabkan oleh usia dari Gajah Mada yang makin menua, dan buruknya sistem kaderisasi, itu peralihan kepemimpinan. Karena pada saat itu, kalau tidak salah, raja itu memperistrikan lebih dari 1 orang. Jadi sini sistem pengalihan kepemimpinannya itu kurang baik, sehingga adanya perebutan kekuasaan, perang saudara antar wilayah. Hal inilah yang diambil kesempatan oleh wilayah-wilayah yang diduduki atau yang tunduk kepada Majapahit untuk melepaskan diri. Jadi saya tekankan di sini, wilayah-wilayah tersebut tidak ada keinginan untuk bersatu, melainkan mereka terpaksa karena ditundukkan dan dikalahkan oleh kerajaan Majapahit. Serta karena itulah Majapahit akhirnya runtuh karena sistem kaderisasi yang kurang baik. Seperti itu. Tambahan lagi sedikit, Dokter? Cukup. Oke, terima kasih. Sekarang saya tidak urut lagi. Ya. Sekarang saya lempar ke kelompok 5 supaya ada variasi. Nanti kelompok 5 dulu baru kelompok. Atau pertanyaan selama 1 menit. Silakan. Baik, jika menurut kelompok kami, runtuhnya kerajaan Majapahit itu terjadi karena faktor utamanya adalah karena terjadinya pemberontakan. Dan yang kedua, karena telah masuknya pengaruh-pengaruh dari agama lain. Tapi saya mempunyai keyakinan besar bahwa Hindu itu akan tetap ajak, seperti yang dikatakan oleh Sabdapala Nayogenggon, bahwa Hindu itu akan muncul, akan tetap ajak 500 tahun ke depan. Hindu itu akan tetap lestari. Itulah pendapat saya mengenai runtuhnya kerajaan Majapahit. Mungkin ada tambahan dari teman saya. Saya akan memberi sedikit tambahan. Menurut dari kelompok kami, ada beberapa faktor lain yang membuat kerajaan Majapahit itu runtuh dengan berdirinya kerajaan-kerajaan dari agama lain, seperti kerajaan Demak, seperti itu. Dengan masuknya unsur-unsur dari kerajaan lain, sehingga pada saat kerajaan Majapahit sudah diambang atau di ujung tanduk dan disusul oleh penyerangan dari kerajaan-kerajaan luar, itu yang menyebabkan kerajaan Majapahit tersebut runtuh. Terima kasih. Silakan untuk ditanggapi apa yang